warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat dan luar biasa setiap hari. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Semoga kabar baik dan selalu bahagia yang Ustazah dengar sampai hari ini. Semoga kita selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang ada di kelas 2, pada hari ini kita bertemu lagi dengan Ustazah Eti, masih dalam pelajaran Akidah Akhlak kelas 2. Nah, sebelum kita mulai, mari anak-anak kita membaca Bismillah bersama-sama terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada pelajaran ketiga atau materi ketiga. Kita akan belajar mengenal keberadaan Allah lewat dalil akli. Apa ya tentang dalil akli itu sendiri? Dalil akli adalah dalil yang berasal dari pikiran manusia. Melalui akal pikiran manusia itulah kita dituntut untuk mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dalil akli, ada juga yang namanya dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang berasal dari kitab suci Al-Quran atau juga berasal dari Al-Hadis. Nah, untuk itu mari hari ini kita akan belajar mengenal Allah lewat dalil akli. Anak-anak yang disayang oleh Allah, coba kalian amati proses pertumbuhan tanaman berikut ini. Lihatlah bagaimana sebuah biji mampu mengeluarkan akar. Akar itu terus bergerak ke dalam tanah dengan diikuti serabut akar yang lain. Dan lihatlah juga anak-anak, ternyata juga tumbuh tunas yang sangat kecil. Dari tunas yang masih kecil itu terus bertumbuh ke atas, keluar tanah, dan membentuk sebuah batang muda tanaman. Ternyata juga tumbuh daun juga anak-anak. Daun yang semakin lebat dan menghijau dari hari ke hari. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Tanaman tersebut akan berbunga. Dari bunga pun akan membentuk buah, dan buah akan membentuk biji. Dari mana tanaman tersebut bisa seperti itu? Tidak lain hanyalah karena peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menumbuhkan tanaman, menciptakan tanaman untuk kebutuhan makhluk hidupnya di dunia. Inilah Allah yang bersifat Al-Khaliq, yaitu Allah Sang Maha Pencipta. Anak-anak, coba kalian perhatikan di sekeliling kalian. Ada meja, kursi, dan lemari. Apakah benda-benda itu ada dengan sendirinya? Ternyata benda itu ada karena ada yang membuatnya.
Manusialah yang membuatnya. Perhatikan juga diri kalian. Kalian bisa bermain. Kalian punya kaki, tangan, punya mata, punya hidung, dan panca indera yang lengkap. Kalian ada karena ada ayah dan ibu. Ayah dan ibu ada karena ada kakek dan nenek. Manusia juga ada karena ada yang menciptakannya. Allah juga menciptakan alam semesta ini dengan ribuan bahkan jutaan miliaran planet-planet, bintang, asteroid, dan benda angkasa yang lain. Tanpa ada satupun dari mereka yang bertabrakan atau yang jatuh. Allah pun juga menciptakan segala macam tumbuhan, segala macam bahan pangan, pepohonan yang dapat dimanfaatkan. Allah pun juga menciptakan laut dengan segala isinya, menciptakan angin yang berembus, menciptakan pegunungan, menciptakan sawah dan ladang. Semua diperuntukkan untuk makhluknya yang ada di dunia. Itulah anak-anak, alam semesta beserta seluruh isinya ada tidak dengan sendirinya. Allah lah yang menciptakan. Allah disebut Al-Khaliq, yang berarti pencipta makhluk. Segala sesuatu yang diciptakan Allah disebut makhluk. Allah menciptakan makhluknya. Makhluk Allah ada yang tampak oleh mata, ada pula yang tidak tampak oleh mata atau disebut gaib, seperti malaikat, jin, dan setan. Dan Allah itu adalah zat yang tidak tampak. Lalu, bagaimana mengakui adanya Allah? Nah, coba perhatikan keliling kalian. Kalian pernah mendengar suara guntur? Adakah kalian mengetahui bentuk rupa guruh atau guntur itu sendiri? Kalian ternyata mengetahui guruh atau guntur lewat suaranya yang menggelegar. Berarti sesuatu yang ada itu belum tentu tampak oleh mata anak-anak. Dan coba rasakan, pernahkah kalian pergi ke pantai? Siapakah yang menggerakkan perahu layar hingga bisa berlayar ke lautan? Anginlah yang mendorong laju perahu layar itu. Angin pulalah yang menggerakkan daun-daun dan pohon kelapa. Kalian dapat merasakan embusan angin. Angin juga dapat merobohkan pohon-pohon dan bangunan. Nah, sekarang kalian percaya kan kalau angin itu ada meskipun tidak kelihatan, Allah juga tidak tampak. Akan tetapi Allah itu ada, anak-anak. Nah, anak-anak semuanya, ternyata pembelajaran hari ini memberikan sesuatu yang berharga bagi kita, bahwa kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat dalil akli dan dalil nakli, di mana melalui dalil nakli
kita mengenal keberadaan Allah melalui ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan dari dalil akli, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui akal pikiran kita. Subhanallah, Allah telah memberi akal kita sehingga hari ini kita bisa belajar, kita bisa menuntut ilmu untuk masa depan kita. Anak-anak, dengan memikirkan Allah, kita berarti sudah merasakan bahwa Allah ada di hati kita. Dan Allah selalu memikirkan kehidupan hambanya. Maka untuk itu sudah selayaknya kita sebagai manusia wajib bersyukur kepadanya, menjauhi larangannya, dan menjalankan semua perintahnya. Kita bisa merasakan bahwa Allah itu ada. Kita diberi alam semesta yang indah. Semua yang ada di alam semesta ini bukan terjadi secara kebetulan, tapi Allah telah memelihara semuanya. Semua ada yang mengatur dan menjaganya. Bulan, bintang, semua planet di alam semesta, hewan, manusia, dan tumbuhan, semua ada yang menciptanya dan ada yang menjaganya. Dialah Allah yang maha menjaga, Allah yang maha esa. Anak-anak, semoga materi yang Ustazah berikan hari ini dapat kalian pahami. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk hari depan kalian. Jangan lupa untuk membaca buku ya. Buku bukan hanya untuk hiasan meja dan hiasan tas untuk dibawa, tapi buku berisi semua ilmu pengetahuan yang akan sangat bermanfaat untuk kalian. Nah, sampai di sini dulu kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Gracias, kamsahamnida, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.